Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Saskia Mitraode dengan NIM S1S1 24050 dari jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Solo Oleo. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai JavaScript loops. Oke, langsung saja. Perulangan dapat mengeksekusi blok kode beberapa kali. Perulangan sangat berguna jika kita ingin menjalankan kode yang sama berulang kali setiap kali dengan nilai yang berbeda. Hal ini sering terjadi ketika kita bekerja dengan array. Alih-alih kita menulis satu persatu seperti ini untuk menampilkan masing-masing elemen array, kita bisa menuliskannya seperti ini. Nah, contohnya itu, oke, saya akan buat file baru di sini. JS.loops.html. Nah, di sini kita pakai perulangan for untuk menampilkan elemen array. Tunggu dulu. Kita pakai perulangan for untuk menampilkan elemen array-nya. Kita lihat dulu bagaimana kodenya. Nah, pasti pertama kita harus deklarasikan dulu variabel array-nya. Kita pakai const chars sama dengan bmw, kemudian volvo, kemudian setup, kemudian for, kemudian fiat, kemudian audi. Nah, setelah itu ini untuk menampung array-nya kita buat variabel kosong yang bernama text. Nah, kemudian di perulangan for-nya kita masukkan kondisi ketika ketika i lebih kecil daripada jumlah data yang ada di dalam array chars, maka perulangan ini akan dijalankan. Nah, isinya itu text plus sama dengan, yang artinya text sama dengan text plus chars i plus br, biar nanti elemen-elemen array-nya itu ditampilkan baris per baris. Nah, kita buat dulu di sini elemen tag HTML yang menampilkan ini. Kita buat yang paragraf dengan ID demo. Barulah di sini kita tampilkan, kita pakai dokumen get element by. Dokumen get element
by ID-nya ini demo dot inner HTML. Nah, inner HTML-nya akan kita ganti jadi teks yang memuat elemen-elemen array. Oke, kita go live. Nah, ini hasilnya. BMW, Volvo, Saab, Ford, Fiat, dan Audi. Oke, kita next. Nah, ini adalah statement untuk for loop. Sintaks seperti yang kita jelaskan juga sebelumnya jadi dia ini for, kemudian dalam ekspresi 1 yaitu inisialisasinya yang i sama dengan 0, kemudian ekspresi 2 adalah kondisinya yang i lebih kecil dari cars length, dan yang ekspresi ketiga itu adalah increment atau decrementnya. Nah, ekspresi 1 itu dieksekusi satu kali sebelum mengeksekusi blok kode. Nah, ekspresi 2 itu adalah kondisi untuk mengeksekusi kode blok. Nah, sedangkan ekspresi 3 itu dieksekusi setiap kali blok kode tersebut dijalankan, yaitu yang incrementnya. Oke. Ini itu akan menampilkan the number mulai dari 0 sampai dengan 4. Ini juga seperti itu. Ini sama lah. Oh, ini lingkup lingkaran. Nah, ini akan berbeda hasilnya kalau misalkan let J sama dengan 5, kemudian for J sama dengan 0, I lebih kecil dari 10, I plus plus. Coba kita lihat ini gimana. Intinya ini kan let, ini kan letnya itu dia deklarasikan di sini di luar loop kan, jadi ketika di sini itu masih 10, sedangkan kalau yang ini let i itu dia deklarasikan di dalam loop. Yang ini kan nggak pakai let i lagi, jadi ini dianggap deklarasinya itu di luar loop, sedangkan kalau yang ini deklarasinya di dalam loop. Oke. Nah, ini perulangan while. Ini adalah sintaksnya. Contohnya kayak begini. Oke. Kita lihat kalau perulangan loop itu seperti apa. Perulangan while itu seperti apa. Nah, ini. Di sini dia teks 2. Kita pakai teks 2 aja karena variabel teks tadi udah ada di atas. Kemudian let i sama dengan 0. While i lebih kecil daripada 10. Teks 2 itu sama dengan teks 2 ditambah the number is i plus bukan i sih, biarin aja i.
BR. Oke, sekarang kita dokumen get element by. Biarin aja yang diganti itu paragraf yang sebelumnya kan, yang ID-nya demo. Kita ganti dengan teks 2. Kita lihat hasilnya. Kita tunggu dulu loading. Kalau perulangan while seperti ini, jadi yang ini itu inisialisasinya. Kalau di for kan yang ini. Nah, terus ini kondisinya. Kalau di for yang ini. Nah, incrementnya, oh iya, incrementnya lupa. Sorry. Incrementnya ditaruh di sini. I plus plus. Nah, incrementnya ini sama seperti for yang ini. Kita tunggu dulu itunya selesai loading. Nah, ini hasilnya. The number is 0. Ini kan i-nya bakal berhenti kalau i lebih kecil dari 10-nya enggak terpenuhi. Nah, kan kalau 9 itu masih terpenuhi kan, i lebih kecil dari 10. Nah, ketika i-nya udah 10, ini kan udah enggak terpenuhi, jadi perulangannya udah berhenti. Oke, kita lanjut. Loop do while. Nah, kalau do while itu sintaksnya seperti ini. Perulangan do while ini merupakan varian dari perulangan while. Perulangan do while akan mengeksekusi blok kode sekali sebelum memeriksa apakah kondisinya benar, kemudian akan mengulangi perulangan selama kondisinya benar. Nah, contohnya ini. Oke, saya akan beritahu perbedaan dari do while dan while. Kita ketik dulu yang ini. Nah, ini. Jadi di sini kita deklarasikan lagi variabel teks 3 sama dengan, nah, terus let i sama dengan 0. Ini perulang, jangan i deng, j aja. Terus ini do teks 3 plus sama dengan BR the number is plus i. Kok plus i sih? Plus j. Kemudian di sini j plus plus. Nah, while-nya itu barulah ditaruh di sini. While kondisinya i lebih kecil daripada 10. Kita dokumen get element by lagi. Ini teks 3. Oke, kita lihat hasilnya. Kita tunggu dulu ini selesai loading. Nah, ini hasilnya. Nah, kenapa di sini? Nah, lihat di sini ya. Ini kan kondisinya salah. Kok i deh, j guys, sorry. Tunggu dulu selesai loading. Nah, the number is 0 sampai 9. Nah, coba kondisinya kita kasih salah. Misalkan j sama dengan 10. Nah, perulangan dual ini meskipun kondisinya salah, dia itu tetap akan mengeksekusi blok kodenya itu minimal 1 kali. Berarti nanti the number is 0-nya itu bakalan tetap muncul di output loop dualnya ini. Karena dia tuh jalan dulu. Nah, periksa kondisinya itu di akhir. Kita lihat hasilnya. Kita tunggu dulu dia selesai loading.
Nah, lihat, ketika kondisinya salah, dia itu tetap akan mengeksekusi blok kode yang pertama. Itulah perbedaan do while dan while. Kita next. Oke. Kita next ke JavaScript for loop. Oke, perulangan for dapat mengeksekusi sebuah blok kode. Tunggu, kita translate dulu agar kita lebih mengerti. Perulangan for dapat mengeksekusi blok kode beberapa kali. Perulangan for sangat mendasar untuk tugas-tugas seperti melakukan suatu tindakan beberapa kali. Nah, ini adalah sintaks dari perulangan for, sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Ini juga perulangan for. Nah, gunakan for untuk mengambil nama-nama mobil dari array mobil, seperti yang kita contohkan yang ini. Cara menggunakan ekspresi 1 digunakan untuk menginisialisasi variabel yang digunakan dalam loop. Misalkan i sama dengan 0. Ekspresi 1 bersifat opsional. Anda dapat menghilangkan ekspresi 1 jika nilainya telah ditetapkan sebelum perulangan dimulai. Oh, coba kita lihat. Ini dia contohnya, ekspresi satunya dia tidak masukkan lagi ke sini. Dia itu definisikan sebelum masuk ke perulangannya. Nah, ini contohnya. Kita pakai aja yang ini. Kita pakai aja cars yang ini. Let i sama dengan 2. Jangan i deng. Let k sama dengan 2. Nah, ini berarti dia udah inisialisasi duluan. Let text 4 sama dengan ini. For. Jadi ini ekspresi satu nggak ada karena udah di inisialisasikan sebelumnya, yang k sama dengan 2 ini. I kd, k lebih kecil daripada len, jangan len, cars dot, apa sih tadi yang dipakai, cars dot length, cars dot length k plus plus. Nah, di sini teks 4 plus sama dengan cars k plus dr. Oke, kemudian kita akan ganti yang demo itu dengan teks 4. Nah, kita tunggu dulu loadingnya selesai. Nah, ini hasilnya. Jadi walaupun ekspresi satunya kita nggak taruh di dalam for-nya ini, dia itu tetap bakalan berjalan. Nah, kenapa di sini mulai dari saat? Karena kan k-nya itu sama dengan 2. Berarti i-nya itu dari 2 dong, kan yang indeks 2 di sini itu 0, 1, 2 saat kan, berarti munculnya itu dari saat. Nah, kita lihat lagi cara menggunakan ekspresi 2. Ekspresi 2 digunakan untuk mengevaluasi kondisi variabel awal i lebih kecil daripada length. Ekspresi 2 juga opsional. Ekspresi 2 mengembalikan nilai false, maka perulangan akan berakhir. Jika Anda menghilangkan ekspresi 2, Anda harus memberikan break di dalam loop. Jika tidak, perulangan tidak akan pernah berakhir. Ini akan menyebabkan browser Anda macet. Cara menggunakan ekspresi 3. Ekspresi 3 menambah nilai variabel awal atau i++. Ekspresi 3 bersifat opsional. Ekspresi 3 dapat melakukan apa saja seperti penambahan negatif atau dekremen dan penambahan positif. I sama dengan i plus 15 atau apapun lainnya. Ekspresi 3 juga dapat dihilangkan jika Anda menambahkan nilai di dalam loop.
Oh, jadi gini. Jadi selain ekspresi 2 yang bisa dihilangkan, ekspresi 3 juga bisa dihilangkan. Berarti yang K++ ini bisa kita hilangkan, tapi kita taruhnya itu di dalam loopnya. Berarti kita taruhnya di sini. Apakah masih tetap akan berjalan? Kita tunggu dulu ini loading outputnya. Nah, ternyata masih tetap berjalan, guys. Oke, kita next. Lingkup lingkaran. Penggunaan var dalam sebuah loop. Nah, ini var sama dengan var i sama dengan 5. Oke, jadi kalau di sini tuh i itu sama dengan 10. Penggunaan let dalam sebuah loop. Contohnya seperti ini. Ini let yang bakalan terbaca di sini tuh bukan let yang ada di dalam perulangannya, tapi let yang diinisialisasikan di sini, yaitu ini. Nah, ini pada contoh pertama, dengan menggunakan var, variabel yang dideklarasikan di dalam loop akan dideklarasikan ulang di luar loop. Pada contoh kedua, dengan menggunakan let, variabel yang dideklarasikan dalam loop tidak akan dideklarasikan di luar loop. Saat let digunakan untuk mendeklarasikan variabel i dalam sebuah loop, variabel i hanya akan terlihat di dalam loop tersebut. Oke, next. Perulangan while loop. Oke. Ini. Perulangan while mengeksekusi blok kode selama kondisi yang ditentukan benar. JavaScript memiliki dua jenis perulangan while, ada loop while dan loop do while. Loop while, nah ini contohnya. Apa sintaksnya? Oke, ini kayaknya contohnya sama kayak yang ini, yang while yang ini. Jadi kita next. Jika Anda lupa menambahkan nilai variabel yang digunakan dalam kondisi tersebut, maka perulangan tidak akan pernah berakhir. Ini akan menyebabkan browser Anda macet. Loop do while sintaksnya seperti ini, kodenya dulu, baru kondisinya terakhir. Proses do while berjalan setidaknya sekali, meskipun kondisinya salah sejak awal. Seperti yang ini tadi, ini kan kondisinya salah. Tapi nanti di outputnya bakalan tetap dieksekusi kodenya yang pertama. Hal ini karena blok kode dieksekusi sebelum kondisi diuji. Jangan lupa untuk menambah nilai variabel yang digunakan dalam kondisi tersebut. Jika tidak, perulangan tidak akan pernah berakhir. Membandingkan for dan while. Perulangan while hampir sama dengan perulangan for, hanya saja pernyataan 1 dan pernyataan 3 dihilangkan. Ini seperti contoh yang ini ya, yang kita hilangkan pernyataan yang ekspresi 1 dan ekspresi 3-nya. Gunakan perulangan while untuk mengambil nama-nama dari array mobil. Oke, kalau sebelumnya kan kita ini sama aja kayak pas kita ambil elemen array pakai perulangan for yang tadi. Oke, kita next. Nah, sekarang kita masuk ke JavaScript break. The break statement. Pernyataan break keluar dari perulangan dan peralihan, perulangan dan switch. Pernyataan break mengakhiri eksekusi sebuah loop atau pernyataan switch. Oke. Break dalam perulangan. Ketika kondisi break ini ditemui dalam sebuah perulangan, loop akan langsung berakhir. Kendali program dialihkan ke pernyataan-pernyataan setelah loop. Tidak ada lagi iterasi loop yang dieksekusi. Contoh. Oke, kita coba yang ini. Let text 5 sama dengan, kita kasih kosong dulu. Kemudian for let i sama dengan 0, i lebih kecil dari 10, i plus plus. Kemudian isinya itu
if, nah ini ada kondisi, kita akan buat kondisi ketika i-nya itu sama dengan 3 dan tipe datanya juga integer, maka kita akan berikan dia. Berarti perulangannya ini akan berhenti ketika i itu sama dengan 3. Oke. Nah, kita tambahin dulu di sini. Teks 5 plus sama dengan the number is plus i plus br. Nah, kemudian kita dokumen get element. Nah, ini yang demo kita ganti jadi teks 5. Nah, ini pasti perulangannya itu akan 0, 1 sampai 2 doang, karena pas di i sama dengan 3 itu dia udah di break. Jadi hanya akan berhenti sampai the number is 2. Oke, kita tunggu dulu outputnya loading. Nah, ini hasilnya. Kan dia tuh hanya berhenti sampai is 2 karena pas i-nya udah 3 dia tuh udah di break. Oke, kita lanjut. Anda telah melihat pernyataan break tersebut digunakan di bab sebelumnya dalam tutorial ini. Break digunakan untuk melompat keluar dari sebuah pernyataan switch. Nah, ini kerusakan pada pada switch. Dalam sebuah pernyataan switch break, pernyataan tersebut akan keluar dari blok switch setelah case yang sesuai dieksekusi. Tanpa break, eksekusi akan berlanjut ke blok case sebelumnya. Oke. Kata kunci break sangat penting untuk mencegah kegagalan peralihan. Tanpa break, kode akan terus mengeksekusi blok case berikutnya dan blok default jika ada, meskipun nilainya tidak sesuai dengan ekspresi tersebut. Label memberikan nama untuk sebuah pernyataan atau blok pernyataan, memungkinkan pernyataan-pernyataan tersebut dirujuk untuk kontrol alur program, khususnya dalam perulangan. Label jeda, break label. Pernyataan break keluar dari sebuah perulangan atau blok dan mengalihkan kendali ke pernyataan yang diberi label. Pernyataan ini sangat berguna untuk keluar dari loop dalam atau loop luar dari loop bersalah. Keluar ke loop 1. Oh, ini break loop 1. Jadi dia akan keluar ke loop 1. Keluar ke loop 2. Ini contohnya. Break dan continue merupakan satu-satunya pernyataan JavaScript yang dapat melompat keluar dari blok kode. Blok kode adalah blok kode yang berada di antara ini kurung kurawal. Tanpa referensi label, break hanya bisa keluar dari loop atau switch. Dengan referensi label, break dapat keluar dari blok kode manapun. Ini keluar dari blok setelah mobil kedua. Berarti ini nggak bakal dieksekusi lagi karena udah di break di sini. Oke, next kita ke JavaScript apa ini? Oh, ini sisa continue, berarti continue yang terakhir. JavaScript continue. JavaScript continue. Pernyataan continue melewati iterasi saat ini dalam sebuah perulangan. Kode yang tersisa dalam iterasi dilewati dan pemrosesan berlanjut ke iterasi berikutnya. Oke, kita masih pakai kode yang tadi, tapi di sini kita ganti jadi continue. Berarti ini hasilnya itu nanti bakalan the number is 0 sampai 2. Terus pas 3-nya itu di skip. Jadi langsung the number is 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini hasilnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini nggak ada the number is 3 karena i sama dengan 3 itu langsung di continue atau di skip. Ini sama seperti di break sebelumnya. Ini juga kita bisa, kan sebelumnya kayak ada break loop 1, break loop 2. Nah, di continue juga bisa seperti itu. Continue loop 1, continue loop 2. Break dan continue merupakan satu-satunya pernyataan JavaScript yang dapat melompat keluar dari blok kode. Oke, berarti yang JavaScript loops sudah selesai pembahasannya. Berarti video ini juga sudah selesai. Semoga penjelasan saya bisa dimengerti.
Dan mohon maaf apabila saya banyak kesalahan dan banyak kekurangan dalam menjelaskan ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.